Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membawakan satu cerita kiriman dari Mas Roni. Halo Mas Roni, terima kasih ya udah ngizinin aku buat bawain cerita kamu di YouTube Black Diary. Menurut aku pengalamannya Mas Roni ini tuh unik banget. Kenapa kok aku bisa bilang unik? Selain berhubungan dengan sebuah pesugihan dan salah satu gunung yang tidak bisa aku spill namanya, yang jelas bukan Gunung Kawi ya, melainkan ada cerita nih dimana Mas Roni itu bertemu dan berkenalan dengan seorang perempuan, sebut saja namanya Mbak Sisil. Nggak taunya Mbak Sisil ini bukan manusia. Awal-awal Mas Roni ini shock banget, tapi secara perlahan muncullah perasaan jatuh cinta kepada sosok si Mbak Sisil ini. Kalian nggak salah dengar, Mas Roni suka sama Mbak Sisil. Padahal dalam waktu dekat dia itu mau menikah sama pacarnya. Aduh, ceritanya seru. Aku yakin kalian pasti udah penasaran kan? Karena kalian udah penasaran, jadi aku nggak mau terlalu berlama-lama di intro. Mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Si perempuan itu mandang ke arah Mas Roni dengan tatapan yang kosong, kata Mas Roni. Terus gak berselang lama si cewek ini bilang, "Mas, makasih ya udah perhatian sama saya. Nama saya Sisil, Mas." Oh iya Mbak Sisil, sama-sama. Mbak Sisil, ayo kesana aja yuk gitu. Kesana lah ya kan. Mereka berjalan, sih Mbak Sisil ini mau ngekor Mas Roni dari belakang. Habis itu teman-temannya ngelihat Mas Roni keluar dari situ. Mas Roni juga sempat melambai-lambai tuh ke teman-temannya. Sampai akhirnya Mas Roni tiba di situ, teman-temannya tanya, "Loh, mana cewek yang katanya tadi kamu jemput?" "Loh, si Sisil tuh ada di belakang." Pas Mas Roni noleh ke belakang, Mbak Sisil tuh nggak ada. Akhirnya dia bilang gini, tunggu, aku balik lagi ke sana." Mas Roni balik lagi tuh ke situ, nggak ada si Mbak Sisil ini. Mas Roni akhirnya balik ke teman-temannya, tadi kalian nggak lihat ada cewek jalan di belakang aku? Namanya Sisil, anaknya pakai levis, warnanya tuh biru muda, terus bajunya tuh warna putih, levisnya tuh kayak ada semburan putih gitu, terus rambutnya diikat panjang. Ada nggak, kalian lihat nggak tadi itu cewek kemana perginya? Kok tiba-tiba pergi gitu aja? Mas Randy maupun salah satu temennya Mas Roni ini bilang, "Kamu tadi keluar dari situ sendirian, nggak ada cewek yang ikut kamu dari belakang." Mas Roni lemas lah di situ. Ini Mbak Sisil maunya apa sih? Lah dari situ akhirnya dia jadi terngiang-ngiang nih sama si sosok Mbak Sisil. Kayak gak tahu kenapa dia terbayang-bayang terus sama sosok Mbak Sisil. Gak terasa dia akhirnya ketiduran di warungnya si ibu ini sambil berusaha melupakan sosok Mbak Sisil. Gak tahu kenapa pas waktu dia lagi tidur di warung itu, dia bermimpi soal Mbak Sisil, dimana Mbak Sisil tuh tiba-tiba datang meluk dia dari belakang sambil nangis. Mas Roni spontan megang tangannya Mbak Sisil yang meluk badannya dari belakang. Ditanya sama Mas Roni, "Mbak, kenapa nangis? Mbak, ada apa? Ada masalah apa?" Si Mbak Sisil itu malah tanya begini di mimpinya Mas Roni, "Kamu gak takut ketemu sama saya?" Lah pas waktu Mbak Sisil mau melanjutkan omongannya, tiba-tiba dia dibangunin sama Mas Randy. Soalnya Mas Saiful udah selesai, dan itu sudah jam 10 pagi. Jadi dia tidur lumayan lama tuh di warungnya si ibu ini. Sampai gak terasa juga dia tuh dipinjemin bantal sama selimut. Dia sendiri kaget dia tidur selama itu. Padahal menurut dia tuh kayak baru tidur sekitaran 10 atau 15 menit. Nggak taunya udah lama banget. Dan dia nggak mimpi apa-apa, maksudnya nggak mimpi kelanjutan dari apa yang mau disampaikan Mbak Sisil di mimpinya itu.
Gara-gara itu dia makin kepikiran nih sama si sosok Mbak Sisil. Karena Mas Saiful sudah selesai ritual, hujannya udah reda, cuman jalanan di daerah situ jadi licin kan. Mas Saiful bilang, kita cari hotel yuk, cari hotel. Tanya dong teman-temannya ini termasuk Mas Roni, emang udah selesai ritualnya? Udah beres. Aku tinggal mendem ini aja di depan rumah. Nanti adalah rezeki yang datang. Percaya nggak percaya kayak ada ya kayak gini ya. Dan terlihat juga ekspresinya Mas Saiful ini jadi sumringkah gitu loh. Oh ya udah deh, kita cari hotel. Cari hotel lah mereka yang nggak jauh dari area gunung tersebut. Ketemu satu hotel, mereka nyewa 2 kamar, satu kamar diisi 2 orang. Karena Mas Roni ini satu-satunya yang bisa tertidur pada malam itu, dan 3 temannya ini belum tidur semalaman, akhirnya yang tidur ya cuma 3 temannya. Sedangkan dia memutuskan untuk jalan-jalan lah sambil nyewa sepeda milik ini, pemilik dari hotel yang mereka tempatin. Itu bukan hotel, itu kayak motel gitu loh. Dia pinjam motor orang ini buat jalan-jalan di desa sekitar situ, mengamati area pedesaan yang asri, yang sejuk, yang jauh dari hiruk pikuk kota. Kayak pikirannya tiba-tiba tenang banget. Sampai dia yang awalnya merasa rileks dengan pemandangan di desa itu, seketika dia teringat dengan sosok Mbak Sisil. Gak tahu kenapa ada sesuatu di hatinya yang mendorong dia buat datang lagi ke tempat itu. Jadi siang itu juga dia memutuskan untuk kembali ke gunung tersebut. Naik motor si pemilik motel. Kan gak jauh tuh jaraknya. Dia langsung terjang ya kan, jalanan berbatu, jalanannya berliku-liku, sampai dia tibalah di area kawasan hutan gunung ini. Dia langsung parkir motor, dan ternyata kalau pagi itu banyak banget orang yang wisata ke gunung itu. Plus ada juga banyak banget calo-calo yang pada nawarin jasa. Mas Roni hanya ngejawab, oh enggak pak, saya cuma ngopi aja di situ. Ya udahlah, dia jalan naik ke atas sampai dia tuh melihat jalan yang semalam dia dia melihat Mbak Sisil masuk ke dalam area kawasan tersebut. Nggak tahu kenapa juga dia malah pengen masuk lagi ke situ, siapa tahu dia bertemu sama si sosok Mbak Sisil ini. Ya udah, akhirnya dia masuklah ke situ. Lah, di pertengahan jalan dia mau masuk ke area situ, dia ini ketemu sama si ibu pemilik warung. Mencegah dia, kayak nyapa lah awalnya. Hei mas, kesini lagi? Tadi aja barusan pulang. Ngapain mas kesini lagi? Oh, saya mau ke situ bu, mau cari Sisil. Ibu ini bilang begini ke Mas Roni. Jangan mas, jangan. Itu salah satu tempat yang dilarang masuk sendirian. Oh, tenang bu, saya nggak akan aneh-aneh, saya cuma mau cari Sisil. Siapa tahu si cewek Sisil itu masih ada di situ bu. Kasihan loh bu, dia sendirian. Terus ibu ini bingung. Sisil siapa sih mas? Orang di sini loh nggak ada yang namanya Sisil. Semua pekerja di sini loh nggak ada yang namanya Sisil. Saya juga nggak pernah ngelihat ada cewek namanya Sisil berada di area sekitar sini. Mas Roni bilang begini, nanti dia bu, nanti saya ceritakan. Tapi saya mau masuk ke sini dulu ya. Akhirnya ya udahlah, si ibu ini membiarkan Mas Roni masuk ke situ. Masuklah Mas Roni menyisiri semak demi semak yang ada di daerah situ yang tumbuhnya rimbun banget. Pas Mas Roni berjalan gak lama, kemudian dia ketemu sama si Mbak Sisil ini. Mbak Sisil ini duduk jongkok di bawah sebuah pohon besar. Dia tuh kayak lagi mainin tanah yang ada di bawah pohon itu. Dipanggil dong sama Mas Roni, Mbak Sisil, noleh ini cewek noleh. Dia langsung berdiri, madang ke arah Mas Roni, tanya, ngapain mas kesini lagi? Mas Roni jawab, saya mau jemput mbak. Kayaknya mbak bukan orang sini, soalnya orang sini nggak ada yang kenal mbak. Tapi saya juga bertanya-tanya, kenapa mbak ada di sini? Tiba-tiba Mas Roni itu digandeng, duduk ke sebuah batu
yang lebih besar dari batu semalam. Di batu itu Mbak Sisil ini mulai terlihat ada yang aneh. Tidak seperti manusia pada umumnya. Kulitnya lebih pucat dan Mas Roni menyadari ada aroma aneh yang keluar dari tubuhnya si Mbak Sisil ini. Di mana Mas Roni itu mencium ada aroma dupa, kemenyan yang kuat banget keluar dari aroma tubuhnya Mbak Sisil. Di situ Mbak Sisil sempat nunduk. Mas Roni tanya, "Mbak, kok diem aja?" Mbak Sisil melihat ke arah Mas Roni. Mas gak takut ketemu sama saya?" Dia di situ langsung kaget. Seketika dia teringat dengan apa yang diucapkan Mbak Sisil di dalam mimpinya. Mas Roni balik tanya, "Kenapa saya harus takut sama Mbak? Memang Mbak ini siapa? Mbak bukan Tuhan, jadi ngapain saya takut? Mbak juga bukan orang tua saya. Saya kesini itu karena saya kasihan sama Mbak cewek sendirian. Terus jalan masuk ke area seperti ini kayak orang tersesat. Kalau memang saya bisa bantu, saya bakal bantu Mbak. Soalnya Mbak ini sepertinya seusia sama calon istri saya," digituin sama Mas Roni. Mbak Sisil bilang begini, Mas pernah berpikir nggak, ngapain juga ada perempuan jalan ke area seperti ini sendirian kalau dia manusia? Seketika bulu kuduknya Mas Roni ini merinding sebadan-badan. Dia memandang Mbak Sisil itu lebih dalam, sampai Mbak Sisil itu nangis ngelihat ke arah Mas Roni. Dan Mbak Sisil bilang, "Mas, saya bukan manusia Mas. Jadi kemungkinan selain Mas itu gak ada yang bisa melihat saya. Dan saya gak bisa keluar dari area ini. Soalnya jiwa saya itu terperangkap di area ini Mas. Dan semuanya itu adalah ulah bapak saya." Bingung dong Mas Roni mendengar ceritanya Mbak Sisil ini. Tapi dia juga lebih bingung lagi dengan pernyataan bahwa Mbak Sisil ini bukan manusia. "Mbak, bukan manusia gimana sih Mbak maksudnya?" Ini siang bolong, percaya nggak percaya, Mbak Sisil itu tiba-tiba hilang di depan pandangannya Mas Roni. Terus muncul lagi, tanya ke Mas Roni, "Sekarang percaya kan kalau saya bukan manusia?" Rasanya di situ Mas Roni pengen kabur, tapi badannya kayak nge-freeze. Akhirnya Mas Roni di situ malah lebih penasaran lagi. Kenapa dia bisa melihat Mbak Sisil? Kenapa dia bisa berinteraksi sama Mbak Sisil? Dan kenapa harus dia yang dipertemukan sama Mbak Sisil? Kayak seolah-olah ini bukan kebetulan biasa. Mbak Sisil hanya menjawab, "Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa Mas bisa lihat saya. Saya juga nggak tahu kenapa Mas bisa menemukan keberadaan saya. Dan saya juga nggak tahu kenapa saya bisa cerita ke Mas. Tapi yang jelas saya bukan manusia." Di situ Mas Roni yang awalnya takut, shock, berubah jadi kasihan. Mas Roni bilang gini ke Mbak Sisil, "Kalau memang kamu bukan manusia, kamu sudah meninggal, kenapa kamu nggak pergi aja ke alammu, kamu tenang di alammu?" Mbak Sisil menjawab, "Nggak bisa Mas, karena saya adalah tumbal pesugihan bapak saya. Jadi jiwa saya akan terikat di dalam area ini untuk selama-lamanya. Menjadi pelayan bagi sosok yang berkuasa di area sini, sosok yang disembah dan sangat dihormati sama bapak saya." Wow, perasaannya Mas Roni di situ campur aduk antara kasihan dan takut juga. Tiba-tiba Mas Roni merasa kayak ada banyak sekali pasang mata yang mengamati mereka berdua. Itu membuat Mas Roni gak nyaman. Lah Mbak Sisil itu tiba-tiba bilang begini ke Mas Roni, "Mas, cepat keluar dari sini. Tempat ini gak cocok buat kamu. Ini bukan tempat kamu. Kamu bisa dalam keadaan bahaya loh. Keluar Mas, aku mohon." Mas Roni bersikeras. Dia mau keluar kalau Mbak Sisil ikut keluar.
Mbak Sisil bilang berkali-kali, nggak bisa mas, nggak bisa, aku nggak bisa keluar dari area ini, kamu harus keluar. Lah kok bener aja nggak berselang lama, itu banyak banget bapak-bapak yang masuk ke area situ nyari Mas Roni. Pas waktu Mas Roni ditemukan sendirian duduk di atas batu area situ, bapak-bapak ini malah kekeh minta Mas Roni buat keluar. Ayo mas keluar mas, jangan di sini, jangan di sini. Mas Roni menoleh ke sebelahnya, ternyata Mbak Sisil udah nggak ada. Bapak-bapak ini bilang, mas ini tempat bahaya, nggak cocok buat kamu nggak selayaknya ada di sini, ayo keluar. Akhirnya keluarlah Mas Roni, ya kan. Mas Roni keluar dari area situ, dia langsung pergi ke parkiran ngambil motor, baliklah dia ke motel. Ternyata di motel tuh temen-temennya udah pada bangun nyariin dia. Habis kelar dari situ, temen-temennya udah prepare. Mereka mutusin untuk sarapan, terus keluar dari area desa ini menuju ke pusat kota untuk mereka menikmati liburan mereka sebelum minggu pagi mereka pulang. Selama Mas Roni liburan di kota ini, jauh dari area desa itu, jauh dari area gunung itu, Mas Roni masih kepikiran sama Mbak Sisil. Sampai malam harinya mereka balik lagi lah ke hotel kedua yang mereka sewa. Mas Roni tidur lebih awal. Nggak taunya di mimpi itu Mas Roni ketemu lagi sama Mbak Sisil. Mas Roni di situ kayak seneng banget gitu loh bisa ketemu lagi sama Mbak Sisil. Tiba-tiba perasaannya ini jadi berubah ke Mbak Sisil. Yang awalnya dia takut, tiba-tiba seneng bisa ketemu lagi. Di situ Mbak Sisil cerita lebih intens ke Mas Roni, melanjutkan ceritanya tadi siang. Si Mbak Sisil bilang kalau dia ini adalah anak bungsu dari seorang orang tua, dan bapaknya itu punya usaha warung soto. Sebenarnya warung soto bapaknya ini terkenal, pelanggannya banyak banget, dan cukup terkenal juga namanya di kalangan masyarakat sekitar. Akan tetapi bapaknya ini punya musuh bebuyutan, sama-sama jualan soto, dan si orang ini merasa tersaingi sama bapaknya. Orang ini sering banget ngirimin sesuatu hal goib gitulah ke warung bapaknya, dan perlahan warung bapaknya ini jadi sepi. Bapaknya coba mengambil jalan-jalan yang masuk akal, kayak nyiram depan area warung soto menggunakan air cucian beras, terus sering nyalain murotal Al-Quran, tapi nyatanya itu tidak bisa melawan apa yang dikirimkan dari musuhnya. Apa yang dikirimkan sih, maksudnya apa yang menjadi kiriman dari musuhnya itu. Nah di situ bapaknya si Mbak Sisil ini diskusi sama salah satu saudaranya, dimana ada satu cara yang bisa melawan kiriman dari si orang itu. Dan caranya itu bisa didapatkan kalau si bapaknya Mbak Sisil ini pergi ke gunung tersebut. Pergilah dia ke sana, dan benar aja, cuman ada sesuatu hal besar yang harus dibayarkan kalau anda kata masalahnya ini terselesaikan. Dan itu adalah jadi bapaknya Mbak Sisil itu harus mengorbankan salah satu anaknya untuk dijadikan. Awalnya beliau menolak dan ragu, tapi di lain sisi beliau tidak bisa melihat usahanya yang beliau rintis dari nol harus bangkrut hanya gara-gara sebuah kiriman dari musuh bebuyutan. Dan ditambah juga hubungan Mbak Sisil dan bapaknya ini tidak terjalin dengan baik. Kemungkinan Mbak Sisil lah di situ yang diserahkan sama bapaknya untuk dijadikan. Sampai tak berselang lama, warung bapaknya ini laris lagi, rame lagi, pelanggannya berdatangan lagi. Tapi secara bersamaan juga kondisi kesehatannya Mbak Sisil itu menurun. Tiba-tiba Mbak Sisil itu sering banget jatuh sakit, sampai dia itu jarang banget masuk kampus. Yang dia ingat di memori terakhirnya adalah dia waktu itu tiba-tiba muntah jus merah ketika dia mau berangkat ke kampus.
Terus dia nggak sadarkan diri, dia sudah berada di rumah sakit, tapi dia bisa melihat tubuhnya. Jadi dia itu keluar dari tubuhnya. Terus tiba-tiba juga ada kayak banyak banget orang pakaian kerajaan gitu menjemput dia untuk pergi dari situ. Sehingga kemungkinan karena Mbak Sisil diajak sama mereka, tubuhnya Mbak Sisil yang ada di rumah sakit itu tidak bisa melawan dan Mbak Sisil dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan sukmonya Mbak Sisil justru ditaruh di tempat itu dan tidak bisa keluar sama sekali. Soalnya sukmonya Mbak Sisil ini udah diserahkan sama bapaknya sendiri sebagai atas permintaan dari sang bapak. Jadi Mbak Sisil ini harus melayani sosok yang dipuja, yang dihormati, yang disembah sama bapaknya. Sampai tubuhnya ini kemungkinan sudah disemayamkan, sukmanya Mbak Sisil tidak bisa tenang ke alamnya. Gitu. Terus Mas Roni itu juga dikasih tahu alamat soto tempat jualannya bapaknya Mbak Sisil. Dan Mas Roni itu sebenarnya nggak mau langsung percaya. Sampai akhirnya dia tanya, dikasih tahu sama Mbak Sisil, itu warung bapakku, alamat warung bapakku. Mas cek aja sendiri. Dan Mas lihat sendiri, di antara dinding-dinding itu ada fotoku bersama bapak dengan salah satu artis yang pernah makan di situ. Wah, Mas Roni makin penasaran kan dengan pernyataannya si Mbak Sisil ini. Kalau andai kata omongannya Mbak Sisil ini emang benar, bukan tipu daya setan doang, berarti yang disampaikan benar, buktinya ada. Habis itu dia terbangun, ternyata sudah jam 4 subuh, azan subuh sudah berkumandang. Dia putuskan untuk sholat, mandi, sholat, sambil nunggu teman-temannya pada bangun. Teman-temannya bangun itu hampir jam 5:30, baru bangun semuanya. Mereka prepare untuk pulang, ya kan. Di situ Mas Roni teringat nih dengan yang disampaikan Mbak Sisil semalam. Mas Roni tanya ke ketiga temennya, gimana kalau sebelum pulang kita sarapan dulu yuk, sarapan soto. Aku ada rekomendasi soto yang enak. Di mana? Disebutin tuh alamatnya sama Mas Roni. Akhirnya dicari di Google sama Mas Randy, ada. Mereka pergi ke situ menggunakan Google Maps, jaraknya nggak jauh, searah juga sama mereka kalau mau balik ke kota. Tiba di sana ternyata warungnya udah rame. Di seberang warung itu ada warung soto yang udah tutup. Bahkan tempatnya aja udah kayak tempat terbengkalai. Itu adalah warung dari musuh bebuyutan warung soto ini. Sedangkan warung soto ini itu banyak banget mobil-mobil yang berjejer untuk sarapan di situ. Dan bener aja dong, saat Mas Roni mandangin satu persatu foto di situ, Mas Roni menemukan fotonya Mbak Sisil yang foto bareng sama bapaknya dan salah satu artis yang pernah makan di situ. Artinya orang yang lagi jualin soto ini adalah bapaknya Mbak Sisil. Tak berselang lama ada datang seorang ibu-ibu turun dari mobil, nyebut bapak ini dengan sebutan ayah. Gimana ya, warungnya rame? Dijawab sama si bapak itu, rame bu. Ibu ini itu tiba-tiba ngomong begini, Pak, kalau warung rame kayak gini aku jadi keinget Sisil. Biasanya Sisil bakal bantu-bantu nih, tapi sekarang Sisil udah gak ada. Mana bentar lagi anaknya mau ulang tahun lagi. Bapaknya itu terlihat kayak kurang nyaman dengan obrolan itu, sehingga si bapak ini bilang begini, udah bu, nggak usah dibahas lagi, yang udah ya udah, kita doakan aja biar si Sisil di sana tenang. Toh sekarang Sisil udah nggak sakit lagi. Mas Roni yang mendengar itu agak lucu ya, ngedengarnya kayak kok bisa sih ada seorang bapak yang seperti itu dan sekarang sosokan mendoakan anaknya biar anaknya tenang di sana, padahal anaknya itu lagi terjebak di sebuah tempat di mana membuat dirinya tidak bisa tenang pergi ke alamnya. Setelah selesai makan, dibayar, Mas Roni itu sempat pandang-pandangan sama bapaknya Mbak Sisil. Sebelum akhirnya tersenyum, pamit pergi. Ya udah, mereka pulanglah lagi ke kota.
Ternyata pulang ke kota itu tidak membuat hubungannya sama Mbak Putri menjadi baik. Malah Mbak Putri ini sering hilang-hilangan, dihubungin susah, ditelepon gak bisa, di chat gak pernah balas. Terus pernah juga teman kantornya Mas Roni cerita kalau dia sempat ketemu sama Mbak Sisil di salah satu kafe. Mbak Putri di salah satu kafe, tapi bareng cowok cuma berdua doang. Dari situ si Mas Roni ini sempat ngechat ke Mbak Putri bilang, kalau memang kamu gak nyaman sama aku, daripada kamu selingkuh, mendingan kamu jujur sama aku. Mbak Putrinya malah marah ke Mas Roni, semakin menguatkan seolah-olah kayak, oh beneran nih Putri selingkuh. Bener aja hubungannya makin lama makin lenggang. Tapi dia juga menyadari hubungan dia sama Mbak Sisil makin lama makin intens. Meskipun gak secara face to face, tapi di alam mimpi, Mbak Sisil itu selalu datang di mimpinya Mas Roni buat sekedar cerita-cerita hal random tentang kehidupannya. Terus Mas Roni itu malah makin nyaman sama Mbak Sisil, mendengarkan Mbak Sisil cerita, melihat karakternya Mbak Sisil yang berbeda dari karakternya Mbak Putri. Terus membuat Mas Roni juga pelan-pelan itu cerita ke Mbak Sisil melalui alam mimpinya. Saking dia nggak sabarnya nih ya ketemu Mbak Sisil, dia tuh sampai lebih sering tidur agak awal biar dia bisa ketemu Mbak Sisil. Tapi itu nggak intens ya, tiap hari tidur dia mimpi Mbak Sisil, enggak. Kadang ketemu di mimpi, kadang enggak. Kadang dia nggak mimpi sama sekali bahkan. Cuman makin lama juga hubungan dia sama Mbak Putri itu makin jauh banget, jauh. Terus Mbak Putri itu juga secara terang-terangan ya ngepost di status WhatsApp foto bareng cowok dengan caption teman terbaik. Teman terbaik model apa sih gitu loh kata Mas Roni. Ya paling ini selingkuhannya si Putri. Cuma Mas Roni tuh gak ngerespon yang gimana-gimana. Mas Roni sih biasa-biasa aja. Sampai ada satu mimpi di mana dia ketemu sama Mbak Sisil. Dan ini merupakan mimpi terakhirnya kata Mas Roni, ketemu sama Mbak Sisil. Di situ Mas Roni nggak tahu kenapa kayak memberanikan diri ngomong cinta ke Mbak Sisil. Terus Mbak Sisil jawab begini sama Mas Roni. Ke Mas Roni, nggak bisa Mas, kita nggak bisa bersama. Dan memang kita nggak akan pernah bisa bersama. Terima kasih kamu sudah menyatakan perasaanmu ke aku. Terima kasih kamu sudah cinta sama aku. Tapi aku dan kamu itu berbeda alam. Dan aku gak mau kamu berada di kenyamanan yang gak asli seperti ini. Aku tahu kamu mau menikah sama perempuan lain. Aku tahu kamu sudah menjalin hubungan lama dengan perempuan itu. Tapi saran dari aku Mas, bukan bermaksud aku ingin menghancurkan hubungan kalian. Kalau memang kamu merasa terbebani dengan suatu hal itu, sekalipun kamu cinta sama seseorang, coba kamu pikirkan kembali secara matang-matang. Sesuatu hal yang diawali dengan suatu hal yang tidak baik, itu kedepannya juga nggak akan menghasilkan hal yang baik. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Kamu juga harus memikirkan dirimu sendiri. Jangan hanya menuruti ego orang lain. Kalau hal ini membuat kamu tidak nyaman, hal ini membuat kamu tertekan, dan hal ini membuat kamu tidak mengenali dirimu sendiri, jangan diteruskan. Karena kalau seorang perempuan benar-benar mencintai seorang laki-laki, dia akan jauh lebih melihat laki-lakinya ini ketimbang harus mendengarkan omongan orang lain. Orang tuanya juga maksudnya baik, tapi caranya salah. Tidak harus memaksakan anak orang lain demi status sosial seseorang. Mas Roni kaget dengar itu. Padahal dia gak pernah cerita apapun ke Mbak Sisil soal masalahnya dengan Mbak Putri, apalagi soal pernikahan dia bersama Mbak Putri. Dan Mbak Sisil di situ pamitan sama Mas Roni kalau mungkin setelah ini dia nggak akan muncul lagi di mimpinya Mas Roni. Tapi kalau Mas Roni kangen sama dia, Mas Roni
bisa mendoakan dia atau ziarah ke makamnya. Di situ Mbak Sisil peluk Mas Roni, dan tiba-tiba ketika Mas Roni mau peluk Mbak Sisil, Mas Roni terbangunkan dengan suara handphonenya yang berdering. Ternyata itu Mbak Putri yang telepon. Mbak Putri telepon. Di situ Mbak Putri pengen ketemu sama Mas Roni karena ada yang mau diomongin. Ya udahlah, Mas Roni siap-siap. Tapi di lain sisi dia sedih dengan apa yang disampaikan Mbak Sisil di mimpinya semalam. Singkat ceritanya, ketemulah Mas Roni dan Mbak Putri di sebuah kafe. Mas Roni pikir Mbak Putri mau minta maaf atau ingin memperbaiki hubungan mereka, ternyata enggak. Mbak Putri malah mengembalikan cincin pertunangan dan memutuskan hubungannya bersama Mas Roni. Soalnya Mbak Putri itu sudah menemukan lelaki yang tepat untuk hidupnya. Dan laki-laki ini adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai kacang hijau. Kalian paham lah ya. Dan laki-laki ini menyanggupi semua permintaan dari orang tuanya Mbak Putri tanpa beban sama sekali. Mas Roni justru merasa lega dengan pernyataannya Mbak Putri ini. Jadi dia di situ bilang sama Mbak Putri, "Oke, nggak apa-apa. Aku doakan kamu bahagia dengan laki-laki itu. Mohon maaf kalau selama ini aku masih banyak kurangnya. Aku mungkin bukan pasangan yang baik buat kamu, tapi kamu juga tahu aku selalu mengusahakan semuanya buat kamu. Dan semoga laki-laki itu bisa membuat kamu bahagia lebih dan lebih daripada aku. Aku terima ini, dan nantinya cincin ini bakal aku jual dua-duanya untuk aku masukkan lagi ke tabunganku, dan sebagian aku akan transfer ke kamu sebagai uang kondangan aku." Digituin sama Mas Roni. Di situ Mbak Putri hanya tersenyum. Terus dia pamit pulang, ternyata udah dijemput sama selingkuhannya. Jujur sakit banget buat Mas Roni, tapi ada perasaan lega gitu loh ketika Mbak Putri lah yang memutuskan hubungan mereka. Jadi dia nggak perlu susah-susah untuk putus dari Mbak Putri. Tapi di lain sisi Mas Roni merasa hidupnya jadi hampa banget. Apalagi ketambahan Mbak Sisil udah nggak datang nih di mimpinya. Hingga si Mas Roni ini mutusin untuk datang lagi ke kota itu sendirian, nyetir sendirian, dan dia langsung ziarah ke makamnya Mbak Sisil. Bener aja dong, makamnya Mbak Sisil ada. Dan ketika Mas Roni lagi ziarah, datanglah seorang ibu-ibu dan anak laki-lakinya yang gak lain gak bukan adalah kakaknya atau masnya Mbak Sisil. Dimana kaget ibunya Mbak Sisil itu yang datang mau ziarah juga kaget. Di situ ada Mas Roni. Mas Roni di situ langsung saling bilang kalau dia adalah temannya Mbak Sisil. Ibunya juga percaya nggak percaya, soalnya Mbak Sisil tuh nggak pernah punya teman selain teman kampusnya atau teman mainnya di kampung. Ini kok tiba-tiba punya teman dari kota yang berbeda, jaraknya jauh dari kota tempat tinggalnya. Akhirnya di situ Mas Roni diajak untuk main ke rumah Mbak Sisil. Di situ Mas Roni melihat banyak sekali foto-fotonya Mbak Sisil yang terpajang di dinding, di buffet ruang tamu. Dan ibunya Mbak Sisil juga menceritakan banyak hal soal Mbak Sisil ke Mas Roni. Dari situ Mas Roni menyadari bahwa pertemuannya dia dengan Mbak Sisil adalah bukan sebuah pertemuan yang kebetulan saja. Pasti ada maksud di balik pertemuannya dengan Mbak Sisil. Dan Mas Roni berharap ketika dia yang terus-menerus mendoakan Mbak Sisil selesai sholat itu, berharap membuat Mbak Sisil bisa segera tenang di alamnya dan tidak lagi terjebak di area seperti itu. Mas Roni nggak cerita ke ibunya Mbak Sisil soal awal kali pertemuannya dia dengan Mbak Sisil yang di gunung tersebut, karena Mas Roni ingin menghormati perasaan dari ibunya Mbak Sisil yang masih sedih akan kematiannya Mbak Sisil. Dan Mbak Sisil ini meninggal di tahun 2023. Masih
apa ya, masih 6 bulan 7 bulan lah kehilangan Mbak Sisil. Jadi Mas Roni nggak tega kalau harus cerita ke orang tuanya Mbak Sisil soal pertemuan dia dengan Mbak Sisil, soal apa yang pernah diceritakan Mbak Sisil kepada dirinya. Jadi setelah itu Mas Roni kalau ada waktu luang sering tuh ziarah ke makamnya Mbak Sisil. Nggak tahu kenapa kalau di makamnya Mbak Sisil tuh dia malah merasa tenang, nyaman. Dia jadi kayak cerita-cerita sendiri gitu di makamnya Mbak Sisil. Habis itu dia pulang, udah gitu doang tuh. Hingga alhamdulillah nih ya, ini juga suatu kebetulan yang sangat kebetulan. Di tahun 2025 bulan Oktober kemarin, Mas Roni itu kenalan sama seorang cewek yang secara fisik mirip banget sama Mbak Sisil. Kaget banget Mas Roni situ. Awalnya kenal melalui dating apps. Ketemuan kan mereka. Pas mereka ketemuan, Mas Roni kaget. Mas Roni nggak nyangka, tapi namanya bukan Sisil, namanya Devina. Makin lama chattingan sama Devina, Mas Roni merasa nyaman, Devina juga merasa nyaman. Lah kok di momen pergantian tahun ke tahun 2026 kemarin, Mas Roni coba nembak Devina pas di jam 12 malam pergantian tahun itu, sama Devina diterima. Sekarang Mas Roni itu lagi menjalin hubungan asmara dengan si Devina ini yang fisiknya mirip banget sama Sisil. Dan bukan hanya fisik aja, tapi kepribadiannya juga mirip banget sama Sisil. Nggak tahu deh, ini sebuah kebetulan biasa atau bagaimana, nggak paham. Mas Roni udah diajak kenal orang tuanya Sisil juga, Devina juga. Dan kehadiran Mas Roni di kehidupannya Devina ini disambut baik sama orang tuanya Devina. Bahkan orang tuanya Devina itu seolah-olah kayak mempercayakan Devina ke Mas Roni. Jadi kayak, jaga anak saya Mas ya, soalnya Devina ini adalah anak sematawayang. Aku doakan hubungan kamu sama Devina ini berjalan langgeng ya Mas ya. Semoga kali ini benar-benar menjadi jodohmu dan menjadi seseorang yang dikirim Allah untuk kamu, untuk menggantikan semua rasa sakit hatimu. Dan semoga juga hubungan kalian ini selalu dijaga sama Allah kapanpun itu, dan bisa berlangsung atau berlanjut di jenjang pernikahan. Amin amin ya robbal alamin. Itu tadi ceritanya Mas Roni. Mas Roni, terima kasih banyak ya atas ceritanya, sehingga aku bisa share cerita kamu di YouTube Black Diary. Dan menurut kalian ada pelajaran apa sih yang bisa kita dapatkan dari ceritanya Mas Roni ini? Silahkan kalian komentar saja di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Roni, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Oke, buat kalian yang belum support aku, ayo klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan informasi saat aku upload video baru. Terus jangan lupa juga sertakan pendapat kalian dan sapa aku di kolom komentar, karena sapaan dan doa dari kalian adalah semangat buat aku untuk selalu upload video menemani hari-hari kalian. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton. Aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.